Assalamualaikum teman-teman. Nah, hari ini kami akan bercerita tentang salah satu kisah sahabat Nabi. Apa itu? Kisah tentang Sumayyah. Sudah tahu belum teman-teman kisah tentang Sumayyah? Nah, kalau mau tahu, dengarkan baik-baik ya. Oke, Sumayyah adalah hamba sahaya Abu Huzaifah bin Mughirah. Suami Sumayyah bernama Yasir, seorang pendatang. Sumayyah bertemu Yasir itu di kota Mekah. Sesaat sebelum diutusnya Muhammad bin Abdullah menjadi nabi dan rasul, Yasir dan kedua saudaranya, Al-Haris bin Malik sedang mencari saudaranya yang telah hilang beberapa tahun. Mereka sudah mencari kemana-mana hingga ke kota Mekah dan tidak ada kabar. Kedua Yasir pun pulang. Sementara Yasir memilih untuk tinggal di kota Mekah. Dalam tradisi masyarakat Arab, seorang asing yang ingin menetap di suatu tempat harus mengikat perjanjian dengan tokoh ternama di daerah tersebut, sehingga mendapat perlindungan dari gangguan masyarakat yang tidak menyukai kehadirannya. Orang asing tersebut juga dapat tinggal dengan tenang dan nyaman di bawah perlindungan tokoh tersebut. Akhirnya, Yasir pun mengikat perjanjian dengan Abu Huzaifah. Yasir mengikat perjanjian nih dengan Abu Huzaifah. Nah, Abu Huzaifah sangat menyukai Yasir karena sifat Yasir sangat baik, perilakunya menyenangkan, dan latar belakang keluarga Yasir terhormat. Begitulah Yasir menyerahkan perlindungannya kepada kaum Bani Makhzum. Untuk memperkuat hubungannya dengan Yasir, Abu Huzaifah pun akhirnya menikahkan Yasir dengan Sumayyah. Nah, akhirnya Yasir dan Sumayyah pun menikah. Pernikahan mereka berlangsung baik dan mereka dikaruniai putra yang bernama Ammar. Ketika Ammar lahir, Abu Huzaifah membebaskan Sumayyah. Ketika Ammar hampir menjelang dewasa dan sempurna sebagai anak laki-laki, Ammar mendengar agama baru yang didakwahkan oleh Rasulullah. Ammar berpikir, dan kesungguhannya dalam berpikir, serta lurusnya fitrahnya menggiringnya untuk memeluk Islam. Ammar pun pulang ke rumah dan menemui kedua orang tuanya dalam keadaan merasakan lezatnya iman. Ia menceritakan kepada kedua orang tuanya bahwa ia telah bertemu dengan Rasulullah dan ia menawarkan kepada orang tuanya untuk mengikuti dakwah Rasulullah. Ammar pun mengucapkan salam dan membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan mereka. Hati bersih Yasir dan Sumayyah memudahkan mereka untuk menerima firman Allah. Tak lama dari itu, mereka pun tergerak masuk Islam dan bahkan mengumumkan keimanannya. Para ahli sejarah pun mencatat, Sumayyah adalah orang yang ketujuh yang menyatakan Islam kala itu setelah Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah, Suhaib, Khabbab bin Al-Arad, dan Ammar bin Yasir. Seperti umat Islam lainnya, Sumayyah dan keluarganya menjalankan ibadah diam-diam. Seperti mereka melaksanakan sholat di rumah, di gua-gua agar tidak diketahui oleh kaum Quraisy. Meski demikian, berita mengenai keluarga Yasir yang masuk Islam sampai terdengar oleh telinga kaum Quraisy. Akhirnya, status Sumayyah yang merupakan bekas budak yang dimerdekakan tuannya membuatnya menjadi incaran kaum Quraisy agar kembali memeluk agama nenek moyang mereka. Kabar keluarga Yasir masuk Islam menyebar dengan cepat di kalangan Bani Makhzum karena Ammar dan keluarganya tidak menyangkalnya. Mereka tidak menyembunyikan kalau mereka telah masuk Islam. Bahkan mereka mengumumkan keislamannya dengan kuat sehingga orang kafir menanggapinya dengan pertentangan dan permusuhan. Karena kemarahan mereka mendatangi keluarga Yasir dan menyiksa keduanya dengan keras. Salah satu tokoh yang sangat terkenal adalah Abu Jahal. Abu Jahal
akhirnya memimpin Bani Makhzum untuk menyiksa orang yang terang-terangan yang mengaku sebagai Muslim. Bani Makhzum pun menangkap Sumayyah dan keluarganya dan menyiksa mereka dengan bermacam-macam siksaan agar mereka keluar dari Islam. Keluarga Yasir pun diikat dengan rantai, dibelenggu dengan besi besar tanpa mendapat makanan dan minuman, juga ditahan di dalam sebuah bangunan yang kecil dan lembab. Karena siksaan yang panas, penjara, belenggu, dan kelaparan tidak berhasil menggoyahkan keimanan keluarga Yasir. Kafir Quraisy pun merencanakan penyiksaan yang lebih dahsyat lagi dari sebelumnya. Dan akhirnya keluarga Yasir pun dibawa ke tempat yang paling panas di kota Mekah. Mereka diikat di tiang dan dijemur di bawah terik matahari serta disiksa dengan pukulan dan cambukan. Kaum Quraisy membuang Sumayyah ke sebuah tempat dan menaburnya dengan pasir yang sangat panas. Kemudian meletakkan sebongkah kayu yang besar dan berat di atas dadanya. Tidak ada suara yang keluar dari mulut Sumayyah kecuali Ahad, Ahad. Begitu juga Yasir dan Ammar dan Bilal. Suatu ketika Rasulullah dan Utsman bin Affan menyaksikan keluarga muslim tersebut tengah disiksa dengan kejam. Maka beliau mengenadah ke langit dan berseru, "Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga." Sumayyah pun mendengar seruan tersebut, sehingga membuat beliau bertambah tegar dan optimis. Dengan kewibawaan keimanannya, dia mengulang-ulang dengan berani, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa janjimu adalah benar." Dan pada akhirnya, Yasir mengambil keputusan sebagaimana dia lihat dan dengar dari istrinya. Namun tubuh Yasir yang renta tak mampu bertahan di bawah siksa panasnya matahari. Ia pun terbunuh lebih dulu oleh Abu Jahal. Melihat kematian suaminya, Sumayyah malah menentang Abu Jahal dan membuat Abu Jahal semakin marah. Abu Jahal meminta Sumayyah untuk mencaci maki Tuhannya, Nabi Muhammad, serta melepaskan diri dari Islam dan diiming-iming kebebasan dan keselamatan. Dengan keberanian Sumayyah meludahi wajah Abu Jahal, lalu mencacinya dan mengatakan bahwa ia tidak akan kembali kepada kesyirikan. Maka Abu Jahal melampiaskan keberangannya kepada Sumayyah dan mengatakan hal yang kejam kepadanya. Dan pada akhirnya, Abu Jahal menusukkan sangkur yang berada dalam genggamannya kepada Sumayyah dengan perlahan-lahan hingga menembus perut Sumayyah. Sumayyah bin Khayyat menjadi muslimah pertama yang syahid dalam Islam karena membela agamanya. Sumayyah dan Yasir, keduanya gugur dalam keadaan dipenuhi keimanan. Lainnya dengan Ammar bin Yasir. Ia sengaja dibiarkan hidup oleh para penyiksaannya dan dibiarkan melihat sendiri kematian oleh kedua orang tuanya. Sampai ke suatu ketika, ia disiksa sedemikian rupa hingga tak sadarkan diri dan mengucapkan kata kekafiran lalu dilepaskan oleh Bani Makhzum. Kemudian, Ammar pun pergi menemui Rasulullah. Sampai di rumah Rasulullah, dengan wajah yang berlumuran darah dan pakaian yang compang-camping, Ammar menangis dan meratap, bukan karena rasa sakit atau kematian orang tuanya, tapi karena ia telah mengingkari Allah dan Rasul di hadapan kaum Quraisy yang menyiksanya. Rasulullah pun menenangkan Ammar dan mendoakannya agar selalu mendapat kebaikan dan didekatkan di sisinya dengan keadaan selamat. Begitulah kisah Sumayyah, sang syahidah pertama yang memberikan contoh baik dan mulia bagi kita dalam hal keberanian dan keimanannya. Beliau telah memberikan segala yang dimiliki, bahkan menganggap remeh kematian dalam memperjuangkan keimanannya. Beliau telah mengorbankan nyawa yang mahal dan dalam rangka meraih ridho Allah. Balasan bagi orang yang syahid adalah
tempat terbaik di surga. Di sanalah sebaik-baiknya tempat kembali. Nah, begitulah teman-teman kisah Sumayyah. Ia rela mengorbankan nyawanya demi ia tetap menjadi agama Islam, tetap memeluk agama Islam. Semoga kita selalu bisa meneladani sikap seperti apa yang telah dilakukan oleh Sumayyah dan keluarganya. Oke, sekianlah teman-teman kisah dari salah satu sahabat Nabi yaitu Sumayyah. Semoga dengan kisah ini kita bisa mengambil manfaatnya untuk kehidupan kita semua. Oke, sampai jumpa lagi ya teman-teman di kisah selanjutnya. Assalamualaikum.